Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Bapak Zaida, Bapak Samsul, dan Ibu Fetri. Kami dari kelompok 1B dengan anggota Amalia Rahma Ramadan dengan NPM akhir 080. Saya sendiri Asrinda Permatasari dengan NPM akhir 076. Dan Delvina Awalia Nuronisa dengan NPM akhir 066. Dan Erviana Tantawi dengan NPM akhir 082. Kami di sini akan mempresentasikan hasil studi kelayakan usaha bawang goreng kelompok Tani Tricipta. Selanjutnya, bawang goreng merupakan salah satu bentuk olahan dari bawang merah yang dapat meningkatkan dan memberikan nilai tambah untuk makanan. Bawang goreng bukan merupakan kebutuhan pokok, akan tetapi kebutuhannya tidak dapat dihindari oleh konsumen rumah tangga sebagai pelengkap bumbu masak sehari-hari yang berguna menambah cita rasa dan kenikmatan makanan. Usaha bawang goreng kelompok Tani Tricipta merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi yang berlokasi di Kampung Cikawari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kelompok Tani Tricipta ini dikelola oleh Bapak Ujang Margana sejak tahun 2016. Kelompok Tani Tricipta memulai usaha bawang goreng pada tahun 2020 dengan produksi bawang goreng yang dihasilkan setiap bulannya itu mencapai 1 ton. Untuk harga produk bawang goreng dijual dengan harga 20.000 per 100 gram. Dalam proses produksinya, usaha bawang goreng kelompok Tani Tricipta ini masih menggunakan peralatan konvensional, di mana penggunaan peralatan konvensional ini dapat mempengaruhi waktu dan jumlah bawang goreng yang diproduksi. Selanjutnya ada analisis strip, di mana dari area sosial terdapat major point preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang praktis dan preferensi masyarakat akan makanan rendah lemak, dengan implikasi menyediakan produk bawang goreng yang siap saji dan penggunaan teknologi pengolahan lain tanpa penggunaan minyak. Lalu dari area teknologikal terdapat major point perkembangan tren teknologi dalam promosi produk dengan implikasinya mengikuti perkembangan zaman untuk pemasaran atau promosi produk. Lalu dalam area ekonomikal dengan major point kenaikan harga bahan dan perubahan permintaan produk bawang goreng. Untuk implikasinya yaitu penyediaan isi bersih produk dengan pengurangan isi bersih dan pencarian market baru di daerah lain. Lalu untuk environmental dengan major point iklim panen yang tidak menentu dan cuaca yang tidak mendukung proses produksi dengan major point produksi panen bawang merah yang lebih sedikit. Lalu untuk area politikal major point-nya adanya aturan yang memperlakukan perlunya kepemilikan legalitas tertentu dengan implikasi penyesuaian kepemilikan. Selanjutnya, Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Untuk kondisi saat ini, untuk UMKM ini itu dapat memproduksi bawang goreng yang merupakan produk turunan dari bawang merah sebesar 1 ton setiap bulannya, yang merupakan besaran yang cukup besar, sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM ini dapat menampung banyak masyarakat sebagai konsumennya. Selain itu juga UMKM ini tuh menarik warga daerah sekitar sebagai pekerja dan pemanenan bawang merah serta produksinya sehingga dapat ikut membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kampung Cikawari. Dalam penjualannya sendiri, UMKM ini mentargetkan konsumen berupa wanita berusia 18 hingga 50 tahun yang suka memasak, suka dengan aroma bawang, dan sering menambahkan bawang goreng pada makanannya. Untuk kondisi saat ini, UMKM ini masih belum memiliki strategi promosi secara spesifik dalam pemasaran produk bawang, sehingga konsepnya cenderung bisnis to bisnis dengan transaksi yang dengan mitra seperti supermarket dan pedagang di pasar tradisional sekitar daerah Kabupaten Bandung. Kemudian untuk setelah scale up-nya, aspek pasarnya dapat dilakukan adanya pembedaan terhadap produk UMKM dengan kompetitor, melihat bahwa bawang goreng itu memiliki banyak pemain dari kompetitor lain. Kemudian selain itu juga dapat merancang proses produksi dengan menggunakan peralatan mesin yang higienis dan modern dalam produksinya, sehingga kapasitas produksinya dapat ditingkatkan. Selain itu juga untuk aspek pemasarannya dapat dilakukan dengan perubahan kemasan dengan label kemasan yang telah lengkap. Melihat bahwa untuk kemasan dari bawang goreng UMKM ini masih berupa aluminium foil dengan label yang masih belum membuat masyarakat tertarik. Selain itu juga dapat melakukan pengembangan strategi promosi menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram,
Twitter, dan beberapa sosial media lainnya. Dapat juga dilakukan dengan bermitra dari rumah makan serta pedagang kaki lima yang juga menggunakan bawang goreng sebagai garnish dari makanannya. Lalu ada aspek hukum dan regulasi. Kondisi saat ini, usaha bawang goreng kelompok Tani Tricipta merupakan usaha yang berbentuk koperasi. UMKM ini sudah memiliki izin registrasi lahan, sertifikasi Prima 2, dan Prima 3, serta memiliki sertifikasi halal. Selain itu, UMKM ini sudah memiliki NPWP. Terus untuk legalitas BPOM-nya itu sedang dalam tahap proses pengurusan. Lalu setelah scale up, mendapatkan sertifikasi Prima 1, lalu membantu mengurus registrasi BPOM agar produk bawang goreng dapat dijual ke berbagai outlet dan memberikan keamanan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, Untuk aspek teknologi, kondisi saat ini diketahui bahwa teknologi yang digunakan merupakan teknologi untuk produksi industri skala kecil dan juga sederhana. Dalam proses produksinya dilakukan dengan cara menggoreng menggunakan menggunakan kompor gas LPG. Selain itu juga mengiris menggunakan pisau dan tidak adanya teknologi spinner untuk mengurangi minyak yang ada di dalam bawang itu sendiri. Dengan begitu, kualitas atau mutu dari bawang goreng yang dihasilkan itu kurang baik, mengingat dalam prosesnya menggunakan suhu yang tinggi dan juga minyak yang berlebih. Selain itu juga pada prosesnya digunakan freezer untuk memperbaiki tekstur bawang merah ketika digoreng. Dan untuk setelah scale up, proses produksinya itu pemanfaatan teknologi yang lebih modern seperti mesin pencuci dan juga pengiris bawang atau slicer, vacuum drying, spinner, conveyor, mesin pengemas, hand pallet, truck pallet, dan juga pallet. Untuk vacuum drying ini sendiri digunakan bertujuan untuk mengurangi minyak yang berlebih dan juga memperbaiki mutu dari bawang goreng itu sendiri. Dan spinner itu sendiri, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa adanya spinner dapat mengurangi minyak yang terdapat di dalam bawang goreng itu sendiri. Selanjutnya yaitu aspek lokasi pabrik. Kondisi saat ini, lokasi usaha bawang goreng kelompok Tani Tricipta berlokasi di Kampung Cikawari, Desa Mekarmanik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terdapat lahan pertanian seluas 50 hektar dan lokasi usaha tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga dan cukup strategis untuk proses pemasaran. Lalu untuk setelah scale up, lokasi usaha bawang goreng kelompok Tani Tricipta ini tetap berlokasi di Kampung Cikawari, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terdapat beberapa faktor pertimbangan, yaitu kemudahan transportasi, keberadaan bahan baku, pasar domestik dan internasional, ketersediaan sumber energi listrik, faktor iklim, ketersediaan sumber air, pembuangan limbah, dan faktor sosial dan faktor keamanan di lokasi. Selanjutnya, yang pertama, yaitu kemudahan transportasi, di mana lokasi UMKM ini dekat dengan tol Pasir Koja yang kurang lebih dapat ditempuh sekitar 87 menit dari lokasi pabrik tersebut. Lalu untuk keberadaan bahan baku dari tempat produksi bawang goreng dengan tempat pengeringan bawang merah ini hanya berkisar 50 meter. Lalu untuk pasar, UMKM bawang goreng ini berlokasi di Kampung Cikawari, Kabupaten Bandung, yang diketahui memiliki lokasi yang cukup strategis karena cukup dekat dengan pintu tol Pasir Koja dan pintu tol lainnya, dan dekat dengan Bandara Hussein Satranegara. Selanjutnya, lalu ada ketersediaan sumber energi listrik, di mana sumber energi listrik pada lokasi pabrik ini berada di sekitar pemukiman warga, yang dimana sudah terjangkau oleh penyedia listrik, yaitu PLN. Lalu untuk iklimnya, kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung ini memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis ini sangat cocok untuk media pertumbuhan bawang merah. Maaf.
Lalu ada ketersediaan sumber air di mana Kabupaten Bandung itu memiliki sumber mata air yang cukup besar, yaitu seperti Kecamatan Cisarua, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Paseh. Lalu terdapat sungai, yaitu Sungai Citarum, dan terdapat sumber mata air lainnya, yaitu hutan penelitian Arca Manik yang lokasinya berada di Desa Mekarmanik. Boleh selanjutnya. Lalu untuk pembuangan limbah pabrik ini akan terlebih dahulu diolah sebelum nantinya dibuang. Karena daerah tersebut masih dekat dengan pemukiman warga. Selain itu juga diketahui pula bahwa di lokasi tersebut masih tersedia lahan kosong yang bisa menjadi pusat pembuangan limbah dari pabrik. Lalu untuk faktor sosial dan faktor keamanan di lokasi, sebagian besar mata pencarian masyarakat di Desa Mekarmanik ini adalah bertani dan berladang. Lalu bawang goreng kelompok tani kecil ini dapat dijadikan sebagai lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat di Desa Mekarmanik dan sekitarnya. Boleh selanjutnya. Lalu ada aspek teknis produksi, di mana kondisi saat ini dalam satu kali proses produksi, bawang goreng yang dihasilkan yaitu sekitar 308 kemasan dengan ukuran 100 gram. Bahan baku bawang merah yang diperlukan untuk satu kali produksi yaitu sekitar 50 kg, dan proses pembuatan bawang goreng melalui 9 tahapan, yaitu yang pertama sortasi, kedua pengupasan kulit bawang merah, yang ketiga pencucian, yang keempat pengirisan. Boleh selanjutnya. Yang kelima yaitu penyimpanan pada freezer, lalu ada penggorengan dan penirisan, lalu pengemasan dan distribusi dan penyimpanan. Boleh selanjutnya. Lalu untuk rekomendasi scale up-nya, yaitu setelah scale up, UMKM bawang goreng kelompok tani Tricipta ini akan menggunakan beberapa peralatan modern yang dapat meningkatkan hasil produksi bawang goreng. Dengan menggunakan teknologi modern, diharapkan hasil produksi bawang goreng ini dapat mencapai 6.800 kemasan dengan ukuran 100 gram dalam sekali produksi. Adapun proses pembuatan bawang goreng setelah scale up melalui 7 tahapan, yaitu yang pertama sortasi, lalu pencucian dan pengupasan bawang merah menggunakan mesin, lalu pengirisan bawang merah menggunakan slicer. Selanjutnya, lalu ada mixing dan penggorengan dan penirisan dengan vacuum frying, lalu ada pengemasan, di mana pengemasan ini menggunakan alat dengan kapasitas 30-60 pieces per menit, dan dalam sekali produksi dan diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan meningkatkan jumlah produk bawang goreng yang dikemas dalam satu kali produksi, dan selanjutnya distribusi dan penyimpanan. Selanjutnya, lalu di sini ada diagram alur proses, di mana pada kondisi saat ini prosesnya yaitu bawang merah selanjutnya disortasi. Setelah disortasi, bawang merah dilakukan pengupasan. Setelah di pengupasan, lalu bawang merah yang telah dikupas lalu dilanjutkan dengan pencucian. Setelah pencucian, bawang merah tersebut dikeringkan. Diiris. Setelah diiris, bawang merah tersebut dimasukkan ke dalam freezer, lalu digoreng dan dilakukan penirisan kembali dan dilakukan pengemasan. Produk bawang goreng yang dihasilkan kemudian didistribusi dan sebagian disimpan di dalam gudang. Lalu untuk rekomendasi scale up-nya, bawang merah dilakukan sortasi, lalu dilakukan pencucian. Setelah pencucian dilakukan pengupasan, setelah pengupasan dilakukan pengirisan dengan slicer. Setelah pengirisan ditambahkan bumbu dapur dan tepung terigu, lalu dilakukan penggorengan dengan menggunakan vacuum frying, dan lalu dilakukan penirisan. Setelah penirisan dilakukan pengemasan, dan produk bawang goreng yang dihasilkan didistribusikan dan sebagian disimpan di dalam gudang. Boleh selanjutnya. Berikut merupakan diagram material proses dari UMKM. Ya, berikut merupakan diagram material proses. Yang sebelah kiri merupakan kondisi saat ini, dan yang sebelah kanan merupakan rekomendasi scale up. Selanjutnya. Berikut merupakan flow proses diagram bawang goreng kelompok tani Tricipta. Selanjutnya.
Selanjutnya adalah neraca massa, di mana untuk neraca massa ini yang dimasukkan dalam neraca massa merupakan sortasi, pengupasan, dan juga beberapa tahapan lainnya. Untuk proses sortasi ini dapat dilihat bahwa bawang merah yang masuk sebesar 50, kemudian bawang merah yang keluar menjadi 49 karena adanya kehilangan bawang sebesar 2%. Lalu ada juga proses pengupasan di mana 49 kilogram bawang merah masuk, lalu keluar menjadi bawang merah kupas sebesar 48,51, di mana bawang merah yang hilang itu sebesar 1%. Kemudian ada proses pencucian di mana bawang merah kupas dan juga air itu masuk, lalu bawang merah bersih keluar dengan besaran yang berkurang karena adanya bawang merah yang hilang sebesar 0,25%. Lalu ada juga proses pengirisan di mana bawang merah itu sebesar 48,39 kg masuk dengan 0,1%-nya tertinggal sehingga bawang merah yang keluar menjadi berkurang. Lalu kemudian ada proses pendinginan. Proses pendinginan ini bawang merah iris masuk, kemudian bawang merah dinginnya keluar dengan kehilangannya diperkirakan sebesar 2%. Lalu ada proses penggorengan di mana kehilangan minyak di mana untuk minyak yang hilang itu sebesar 35%. Lalu kemudian ada pengemasan di mana diperkirakan bawang goreng yang hilang adalah sebesar 0,5%. Sehingga dapat diketahui bahwa bawang merah yang masuk yang awalnya 50 kg menjadi bawang goreng dalam kemasan yaitu sebesar 30,7928 kg. Lalu setelah scale up, kami memperkirakan bahwa bawang merah yang masuk sebesar 1.000 kg. Lalu setelah melewati proses pencucian, proses pengupasan dan pengirisan, proses mixing dengan bahan tambahan, lalu setelah dilakukan vacuum frying, pengemasan, itu menjadi sekitar 680,875 kg. Kemudian ini merupakan neraca energi, di mana kondisi saat ini yaitu kapasitas produksi sebesar 681 kg per hari, dengan untuk pembekuan itu menggunakan massa bawang merah irisan sebesar 48,3403, sehingga dapat diperkirakan bahwa Qi air pendinginnya Qi air yang dibutuhkan adalah sebesar 3075 kJ. Lalu untuk penggorengan ini dapat diperkirakan bahwa kebutuhan steamnya adalah 464.981,442 kJ dengan kilos yaitu sebesar 46.498,1446 kJ. Lalu untuk neraca energi untuk penirisan diperkirakan bahwa kalori yang hilang adalah sebesar 346.119 kJ. Lalu untuk setelah scale up, kami memperkirakan bahwa penggunaan vacuum frying dapat menghilangkan kalori sebesar 1.091.550 kJ. Kemudian untuk penirisannya sendiri dapat diperkirakan bahwa kalori yang hilang adalah sebesar 7.667.803 kJ. Lalu ada utilitas, di tabel di bawah ini ada utilitas air, yaitu berisi kebutuhan, jumlah kebutuhan air dalam liter per orang, jumlah karyawan, dan jumlah dari air harian. Utilitas sendiri itu sarana penunjang saat melakukan proses produksi serta kegiatan lain di dalam perusahaan. Contoh dari utilitas itu ada air, listrik, telepon, gas, dan transportasi. Air untuk kebutuhan produksi ini sekitar 0,751 meter kubik. Terus untuk sanitasi 1,5 meter kubik. Jadi untuk kebutuhan air per harinya itu sekitar 6.850 liter. Terus kebutuhan air per tahunnya sekitar 2.500.250 liter. Untuk air PDAM per bulannya itu sebanyak 48 meter kubik. Jadi untuk pemakaian air per bulannya itu sebanyak 784.800 dan untuk pemakaian air per tahunnya sebanyak 9.417.600 rupiah. Selanjutnya, di sini ada tabel utilitas dari listrik dari ruang-ruang yang ada di pabrik. Di sini ada luasnya, ada
FC-nya, dan ada lumen. Selanjutnya, untuk perhitungan lampu pos satpam itu dari lumen dibagi outputnya itu 555 karena dia 15 watt. Terus jadi jumlah lampu yang dibutuhkan itu untuk pos satpam ada 1, toilet ada 4, ruang loker ada 3, musola 1, layanan kesehatan 3, ruang membersihkan peralatan 6, ruang tamu dan resepsionis ada 4. Terus untuk tempat parkir lampunya 10, parkir motor ada 5, gudang peralatan kebersihan ada 4, ruang packing ada 2. Selanjutnya. Di sini untuk perhitungan lampu kantor dapat ada 10 lampu, terus untuk kantin ada 2, untuk ruang penerimaan dan pengiriman barang ada 4. Untuk ruang produksi ada 51 lampu, untuk gudang penyimpanan produk jadi ada 13 dan gudang penyimpanan bahan baku ada 13 lampu juga. Selanjutnya. Di sini ada tabel daya dan total daya dalam KWH. Untuk total dayanya itu yang KW ada 0,45 dan untuk total daya KWH-nya ada 2,775. Selanjutnya. Untuk total listrik per harinya itu ada 54,630 kW. Selanjutnya. Untuk total kebutuhan listrik per hari yang KWH-nya itu sebanyak 303,589 kWh. Untuk kulkas 100 watt per hari itu 2,4 kWh per hari. Untuk per bulannya sebanyak Rp93.600. Untuk total listrik per hari KWH-nya 303,589. Untuk KW-nya 54,630, untuk total listrik per bulannya ada 6.072 kWh, untuk biaya pemakaian industri per KWH-nya itu Rp952, terus untuk biaya beban per bulannya itu dihitungnya dengan cara jam nyala kali KVA kali biaya pemakaian LWBP. Dan itu sebanyak Rp5.780.544. Jadi untuk biaya listrik per tahunnya itu sekitar Rp69.366.528. Untuk generator atau genset itu dipakai jika listrik dari PLN itu sedang terjadi pemadaman listrik. Nah, gensetnya itu memiliki power factor sebanyak 80%. Untuk perhitungannya, karena kebutuhan listrik per harinya 303,589 kWh, maka tenaga generator yang dibutuhkan itu sebanyak 1.295.792,896 BTU per jam. Selanjutnya. Kebutuhan bahan baku solarnya itu 65,94 lb per jam. Terus untuk volume solar yang dibutuhkan per jam itu sekitar 34,881 liter per jam. Terus diasumsikan dalam sebulan mati lampu selama 8 jam, maka kira-kira dibutuhkan 278,48 liter per bulan. Untuk jumlah cadangan listrik jika mati lampu sebanyak 5.569,6. Jika ada pemadaman listrik dalam kurun waktu selama 1 hari, dalam sebulan itu membutuhkan 66,835,2. Biaya solar per bulannya itu sebanyak Rp2.259.734,32 dan biaya solar per tahunnya itu sebanyak Rp27.116.811,84. Selanjutnya. Untuk bensin dipakainya itu diasumsikan sekitar jaraknya 50 km
dibagi 5, jadi 10 liter sekali pergi, terus untuk 2 kali pergi jadi 20 liter. Total solar yang dipakai sekitar 600 liter. Harga bensin pertalite itu Rp7.650 dan kebutuhan biaya bensin per bulannya itu sebanyak Rp4.590.000. Untuk biaya bensin per tahunnya sebanyak Rp55.080.000. Untuk utilitas totalnya itu sebanyak Rp160.980.940.940. Selanjutnya. Selanjutnya itu aspek manajemen dan organisasi. Untuk kondisi saat ini, struktur organisasi UMKM bawang goreng kelompok tani Tricipta itu diketahui oleh Bapak Ode dan Bapak Asep Budiman sebagai sekretaris, lalu Bapak Ojang sebagai bendahara. Lalu pada UMKM ini juga terdapat ketua koperasi dan terdiri dari 30 orang karyawan yang bertugas dalam seksi produksi dan pemasaran bawang goreng. Untuk pola scale up, susunan organisasinya dapat dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya. Ini ada aspek tata letak, di mana untuk tata letak ini kami melakukan scale up dengan pengupdatean menjadi lahan luar, area penerimaan dan pengiriman, ruang tamu, kantor, ruang personal, gudang bahan baku, gudang produk jadi, ruang pencucian bahan, ruang produksi, ruang packing, ruang membersihkan alat, gudang alat kebersihan, toilet, dan juga fasilitas personel. Digunakan diagram ARC untuk menilai kedekatan dari tiap fasilitas ini, di mana yang dapat dilihat yaitu menggunakan lambang I, O, U, X, dan juga A dan E. Berikut ini adalah hasil diagram ARC, dan pada bagian kanan adalah hasil dari layout yang telah kami analisis juga dengan aplikasi block plan. Kemudian berikut ini ada sebuah video bagaimana rancangan 3D kami dibuatnya, di mana dapat dilihat bahwa ini menggunakan sebagai ruang tamunya dan juga resepsionis. Kemudian pada sebelah kanan ini untuk ruangan ini adalah toilet. Lalu memasuki ini adalah fasilitas personel yang terdiri dari kantin, layanan kesehatan, toilet juga, dan juga musola. Kemudian melanjut ke sebelah kiri, ini merupakan ruang alat kebersihan, ini merupakan gudang bahan baku, di mana setelah gudang bahan baku ini, ini merupakan area penerimaan dan juga pengirimannya. Lalu masuk ini pada gudang bahan baku. Setelah masuk ke gudang bahan baku akan lanjutkan ke ruang pencucian bahan. Untuk itu tadi adalah pintu untuk menuju ke ruang personal yang berisi loker-loker. Ini adalah ruang pencucian bahan. Lalu ini masuk ke ruang produksi, di mana ruang produksi ini digunakan untuk pengirisan bawang, lalu pencampuran pencampuran bawang merah dengan bahan tambahan, lalu digoreng dengan vacuum frying, dan ini menggunakan conveyor menuju ruang pengemasan. Lalu ini adalah ruang untuk pengemasannya. Ini adalah gudang produk jadinya. Dan lalu dilanjutkan ke area pengiriman. Untuk aspek keuangan sendiri, dapat dilihat bahwa untuk kondisi saat ini, baik menggunakan metode payback period, net present value, ataupun average return, ataupun IRR dan PI, usaha UMKM bawang goreng kelompok tani Tricipta ini sangat layak untuk dijalankan. Setelah scale up, tentunya akan ada peningkatan pengeluaran, tapi juga pastinya akan ada keuntungan yang lebih yang akan didapat oleh usaha tersebut. Dengan adanya
peningkatan keuntungan, dapat dilihat bahwa untuk metode dari beberapa metode yang dilakukan ini, UMKM bawang goreng kelompok tani tercipta ini sangat layak untuk dilakukan. Dapat dilihat bahwa untuk payback periodnya untuk setelah scale up dapat dicapai pada tahun ke-1. Tahun ke-1 NPV-nya sebesar 21.588.000.000 untuk ARR-nya 62%, untuk IRR-nya sekitar 39,04%, dan untuk profitability index-nya atau PI itu sekitar 1,41 kali. Untuk aspek pengelolaan limbah itu sendiri, kondisi saat ini UMKM bawang goreng kelompok tani tercipta ini masih merupakan usaha yang terbilang masih kecil. Oleh karena itu, saat ini hasil produksi itu tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Dan itu juga jumlah limbah produksi yang dihasilkan belum mencapai batas maksimal atau dikategorikan sebagai limbah berbahaya. Adapun diketahui bahwa limbah yang dihasilkan oleh UMKM itu berupa ada dua, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Untuk limbah padatnya berasal dari irisan kulit bawang merah itu sendiri, dan untuk selain itu juga ada bawang goreng yang terbuang ketika proses pengemasan. Selain itu untuk yang limbah cairnya itu berasal dari pencucian bawang merah. Setelah scale up, karena tentunya ada peningkatan kapasitas produksi, diperlukan adanya penanganan limbah agar limbah tersebut dapat ditangani secara baik dan juga diharapkan tidak akan merusak kondisi lingkungan sekitar. Untuk limbah kulit bawang merah itu sendiri dapat diolah menjadi pakan ternak, ataupun ada dua opsi, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos atau juga pupuk organik cair. Setelah sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.